Pemirsa, status PPKM level 2 membuat warga ibu kota seakan terlena dan menganggap enteng COVID-19. Mereka memadati tempat hiburan malam yang nekat buka hingga malam hari dan melanggar protokol kesehatan. Seakan pandemi telah berakhir, ratusan pengunjung sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan ini berpesta merayakan Halloween. Jangankan memakai masker, mereka bahkan tak bisa menjaga jarak karena padatnya tempat. Petugas Ditres Narkoba Polda Metro Jaya pun membubarkan kerumunan ini. Meski demikian, pihak pengelola tempat hiburan hanya diberi imbauan untuk menyediakan masker bagi pengunjung. Masih dari Jakarta Selatan, polisi juga menggerbek sebuah tempat hiburan malam lainnya. Selain buka hingga dini hari, puluhan pengunjung juga tidak memakai masker dan menjaga jarak. Polisi pun membubarkan kerumunan dan mengamankan manajer tempat tersebut. Selain itu, polisi menyita puluhan botol minuman keras dan memasang garis polisi. Sementara di kawasan Gandaria dan Pondok Indah, Jakarta Selatan, sejumlah tempat hiburan malam juga masih nekat beroperasi melewati jam malam. Pengunjung yang tengah menikmati musik dan menenggak miras langsung dibubarkan polisi. Tidak ada sanksi tegas, namun polisi mendata para pengunjung. Lalu, kapankah pelanggaran protokol kesehatan di tempat hiburan ini akan berakhir? Haruskah menunggu kasus COVID-19 di ibu kota melonjak lagi? Tim iNews melaporkan. Lalu bagaimana tanggapan pengelola hiburan Jakarta di tengah maraknya pelanggaran yang dilakukan di tengah pandemi? Apakah tidak tegasnya sanksi menjadi pemicu pelanggaran protokol kesehatan di tempat hiburan yang seolah tak ada habisnya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta, Hana Suryani, dan Kabid Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sony Harmadi. Selamat sore Mbak Hana dan Pak Sony. Sore Mbak Stefani, Mbak Hana. Baik, saya akan langsung terlebih dahulu ke Mbak Hana. Mbak Hana, sejak diizinkan beroperasi, banyak pelanggaran yang ditemukan di tempat hiburan di Jakarta. Tentunya kita tidak mau nantinya tempat hiburan kembali dilarang beroperasi seperti di masa-masa awal PPKM. Tapi bagaimana kemudian bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan dari asosiasi terhadap maraknya pelanggaran yang terjadi? Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa kami asosiasi sangat mendukung giat pemerintah dalam menekan pandemi ini untuk menjadi endemi gitu. Dan kami juga banyak sekali mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dalam masa PPKM ini yang telah memberikan pelonggaran-pelonggaran ya kepada kami, dari mulai bar, live musik, itu kan masuknya ke usaha hiburan malam yang sudah diperbolehkan, dan sampai jam tayangnya juga sekarang ada di jam 12 malam. Nah, tapi tetap yang namanya pelanggaran adalah pelanggaran hal yang memang harus kita tegakkan bersama, dan ini adalah upaya kita bersama, PR kita bersama, instansi terkait, kami juga selaku pengelola atau pembina di usaha hiburan. Nah, namun dari pelanggaran-pelanggaran tersebut juga di sini kan kita juga harus mengevaluasi dan mempelajari permasalahan ini, sehingga kita bisa mencari solusi yang terbaik untuk rekan-rekan pengusaha di luar. Karena jangan sampai lupa bahwa kita sekarang ini PR-nya ada dua. Selain hanya menekan pandemi ini, kita juga bagaimana menggerakkan kembali roda perekonomian kita, yang mana itu nggak mudah. Waktu kemarin kebijakan itu dibuka oleh pemerintah, live musik dibuka, diizinkan sampai jam 12 dan bar juga boleh dibuka. Terus terang Mbak, di situ saya takut sekali bahwa takut geliat ekonominya tidak ada, geliat masyarakat. Nah, tapi ternyata euforianya di situ ada, dan di situ tetap masih ada nilai positif, artinya ada penggerakan ekonomi di sana, dan itu terbukti nyata dari bagaimana kemarin-kemarin banyak sekali sumber daya manusia yang khusus ya untuk usaha hiburan malam itu tidak bekerja, dan sekarang alhamdulillah sudah mulai bekerja. Mereka semua banyak sekali chat-chat ke saya
saya, baik melalui WA langsung ataupun sosial media. Dan sekarang sudah mulai terserap. Itu saya satu, itu dulu sangat bersyukur. Lalu kedua, saya menyikapi, saya menyoroti dari permasalahan pelanggaran ini. Saya sudah mengobservasi di lapangan, baik melalui rekan pengusaha, bahkan saya juga kuesioner ke teman-teman pengunjung ya. Lalu kemarin saya juga langsung setelah temuan-temuan saya itu, saya mengkomunikasikan ke instansi terkait, ke dinas terkait. Yang mana jadi catatan saya adalah di sini ada Pak Sony, semoga Pak Sony bisa membantu kami ya Pak untuk mendeliver pesan ini. Jadi kami menyoroti adalah satu, kenapa ada pelanggaran? Kalau tadi bahasa dari pembukaannya adalah bahwa teman-teman pengusaha tidak melaksanakan protokol. Ini salah dulu pertama. Karena rekan-rekan pengusaha itu semua orang-orang yang peduli protokol. Itu nomor satu, kita catat. Karena saya menyaksikan sendiri bagaimana rekan-rekan pengusaha itu sampai melakukan sentra mandiri vaksin di tempatnya, tempat usahanya, mewajibkan karyawan vaksin, melakukan protokol kesehatan dari A sampai Z itu sudah diterapkan secara teori dan praktek. Namun dan sampai mereka yang terkini juga mereka sudah mengikuti peduli lindungi ya, sudah mendaftarkan. Nah, namun temuan saya di lapangan, protokol yang sering kali dan kerap kali dilanggar adalah kerumunan dan jam tayang. Nah, ini adalah PR kita. Setelah saya urai lagi, saya pelajari lagi kenapa bisa ada kerumunan dan jam tayang ini. Satu adalah ini alasannya karena demand masyarakat untuk usaha hiburan ini berkembang, meningkat. Sementara wadahnya atau tempatnya ini tidak mengakomodir. Sementara masyarakat yang pergi ke hiburan malam sekarang yang dibuka hanya bar dan live musik. Sementara karaoke belum dibuka, disco, klub belum dibuka. Oke, kita ngomong satu aja karaoke. Nah, sekarang yang ada di kafe-kafe tersebut itu adalah penumpukan dari tamu-tamu yang biasa pergi ke karaoke, disco, dan klub malam. Itu terjadi penumpukan. Harusnya itu diurai. Kedua, jam tayang, Mbak. Nih, jam tayang ini seharusnya sekarang ini kita dikasih kesempatan untuk live musik dan bar itu jam 6 sampai jam 12 malam. Baiknya setelah saya telusuri justru permintaan itu jam 6, jam 7 itu kosong Mbak di venue tempat usaha. Baik. Tamu itu baru datang di jam 8, jam 9. Untuk itu saya mengajukan lebih baik diundur. Kita undur buka di jam 8 dan tutup di jam 2 pagi. Dan ini mohon maaf saya sudah pernah menanyakan juga ke pakar epidemiologi tentang apakah ada korelasi antara penyebaran virus dengan waktu. Ternyata tidak ada. Baik. Tidak ada relevansi. Artinya di sini solusinya tadi dua Mbak yang saya ajukan ke pemerintah. Sudah tidak ada lagi alasan untuk menutup karaoke. Segera karaoke dibuka agar terurai jumlah pengunjung. Lalu kedua untuk menggeser jam tayang dari jam 8 sampai jam 2 pagi. Saya yakin Mbak pelanggaran-pelanggaran ini akan mulai terurai dan akan segera minimalis. Gitu. Baik, kita langsung tanyakan kepada Pak Sony. Pak Sony, bahwa kemudian pelanggaran yang marak terjadi terkait jam operasional dan kerumunan terjadi karena tingginya demand dari masyarakat sehingga tadi ada masukan untuk kemudian misalnya mengubah jam operasional yang diizinkan. Tanggapan Anda sendiri dari Satgas COVID-19? Ya Mbak Stefani, satu hal yang harus kita ingat bahwa kita masih dalam masa pandemi. Itu yang perlu dipahami oleh semua orang termasuk para pelaku usaha. Di satu sisi, kita memang tidak ingin masyarakat terkapar oleh PHK, tetapi di sisi lain terpapar oleh COVID itu hal yang luar biasa. Jadi jangan sampai ketika aktivitas dibuka secara bertahap dan penuh kehati-hatian, itu lalu kemudian menimbulkan lonjakan kasus lagi. Kalau lonjakan kasus lagi, terjadi kenaikan level PPKM misalkan Jakarta dari 2 ke 3, yang rugi juga pelaku usaha, ya, yang rugi juga masyarakat. Oleh karenanya, dengan kondisi PPKM level 2 sekarang, misalnya di Jakarta, itu harus kita upayakan untuk turun ke level 1. Sehingga harus ada upaya-upaya mitigasi, ya. Jadi, masyarakat memang sekarang merasa bahwa kondisi sudah aman. Betul
betul bahwa positivity rate kita sudah turun di bawah 2%, bahkan di bawah 1%, ya. Tingkat kasus harian terkonfirmasi positif sejak 15 Oktober lalu sudah di bawah 1.000. Tetapi kita belajar dari banyak negara. Kasus di Singapura meledak salah satunya karena dari karaoke, ya. Nah, ketika karaoke dibuka dan ada ruang-ruang privasi di sana, pengawasan menjadi lebih sulit. Nah, oleh karenanya kan pemerintah ada pertimbangan-pertimbangan dan berharap semua pihak untuk mendukung. Kita nggak mungkin terus kemudian membuka seperti kondisi normal. Nah, harus ada bisnis proses yang berubah. Misalkan ada pembelian tiket melalui online, pembatasan pengunjung itu harus dilakukan. Jangan kita kemudian berjalan bisnisnya seperti kondisi normal, masyarakat juga berkunjung seperti kondisi normal, padahal kondisinya tidak normal. Ini kan pemerintah sudah memberikan kelonggaran yang luar biasa, ya. Misalkan restoran, rumah makan, kafe dan seterusnya itu jam operasional dimulai dari malam hari itu mulai dari jam 6 sampai jam 00.00. Nah, kan yang harus menyesuaikan masyarakat memang nggak ada hubungannya sama waktu. Tetapi satu hal yang perlu dipahami bahwa orang itu harusnya perlu tidur, dan tidur itu berdampak terhadap imunitas seseorang. Baik. Makanya kan itu juga semua dipikirkan kapasitas maksimal 50%. Makanya walaupun semua orang, saya yakin semua orang juga pengen jalan-jalan, pengen berwisata, tetapi harus ada upaya kita bersama untuk mendukung sehingga tidak lagi terjadi lonjakan dan akhirnya dirugikan semua pihak. Baik, Mbak Hana, saya rasa poinnya di sini tentunya berjalan paralel. Masukan perubahan-perubahan tadi sudah disampaikan, tapi di sisi lain pembatasan jumlah pengunjung, kemudian tutup sesuai jam operasional, ini tetap tanggung jawabnya ada di pengusaha atau di tempat hiburan malam supaya pengunjungnya pun bisa mengikuti jika tempat hiburannya juga sudah tegas menerapkan aturan tersebut. Bagaimana kemudian pengawasannya selama ini? Jadi gini loh Mbak, kalau kita ngomongin secara general ya, yang salah itu banyak ada, yang taat itu banyak sekali Mbak. Cuman ini kan setiap ada pemberitaan ya, 1 tempat, 2 tempat, 3 tempat, itu hanya segelintir, tapi beritanya sangat bombastis. Sehingga justru rekan-rekan kami, teman-teman kami pengusaha yang sudah patuh, yang sangat-sangat justru kalau saya bilang malah pengusahanya banyak yang paranoid, terlalu malah gitu. Dia ketat sekali gitu. Bagus, saya sangat mendukung. Justru yang begitu-gitu tidak pernah terekspos. Tapi kalau ada pemberitaan salah sedikit, ini kan beritanya kemana-mana. Sehingga sebenarnya pemberitaan dan pelanggaran-pelanggaran ini kan terjadi pada individu, pengusaha, individu atau outletnya, bukan kepada industrinya gitu. Nah, jadi kalau dibilang tadi masalah ketaatan protokol, kita pasti ketat. Itu pasti Mbak, karena kita juga didampingi kan oleh Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan semua, atau polisi juga monitor. Nah, lalu di sini apakah ada pembatasan kapasitas? Ada Mbak, sampai hari ini semua ada. Itu semua berjalan. Lalu argumen-argumen yang dikeluhkan juga oleh rekan-rekan pengusaha karaoke. Kalau kita bilang karaoke itu adalah ruangan tertutup sehingga harus dipikirkan controlling. Nah, di sana terakhir protokol kami yang diserahkan ke Gubernur DKI Jakarta adalah bahwa setiap tempat itu juga melakukan tim prokes mandiri, tim kontrol mandiri yang mana kami siap meminta arahan dari Dinas Kesehatan dan Satgas COVID-19 untuk penguatan di lapangannya. Lalu protokol-protokol di karaoke ini sudah dibahas di Dinas Pariwisata dan penguatannya juga masih selalu dibicarakan. Namun kami menyayangkan dari kami ini adalah pelaku usaha yang mana kami perlu masukan, perlu evaluasi. Namun sampai saat ini dari baik DPRD, dari pemerintah daerah pusat, apapun Satgas Covid tidak pernah mengundang kami untuk mencoba mensimulasikan dan mengevaluasi apakah protokol yang kami punya ini lemahkah, kurangnya di mana, itu tidak pernah. Sehingga sampai hari ini apabila ada kesalahan-kesalahan baru sampai level bar dan live musik, ini akan merugikan pengusaha hiburan yang lain nih yang sedang mengantri Mbak, karaoke, bar, diskotik, dan akhirnya kami diasumsikan tanpa data, disudutkan bahwa kami ini adalah akan mencetak dan membuat klaster-klaster baru. Baik Mbak Hana, tapi adakah sanksi internal dari Aspija terhadap tadi Anda sebutkan oknum pengusaha yang masih nakal atau melanggar aturan PPKM?
Mbak, kalau masalah itu kita semua terintegrasi dengan pengawasan Mbak di lapangan. Saya juga menjadi satu controlling monitoring dari teman-teman pengawasan. Saya kenal banget baik dengan rekan-rekan pengawasan di semua bidang seperti itu. Saya bukan ranah saya untuk menindak, saya lebih membina Mbak, membina pengusaha. Lalu saya akan menginformasikan ke pengawasan apabila ada rekan-rekan yang memang susah untuk dibina ya seperti itu Mbak. Baik, Pak Sony, perlukah kemudian ada sanksi yang lebih tegas yang diberikan kepada pelanggar aturan, terutama tempat hiburan, agar ada efek jera ke depannya? Ya Mbak Stefani, jadi yang pertama sebetulnya yang kita inginkan adalah kesadaran. Karena kita tahu semua pihak juga mengalami dampak dari adanya pandemi ini. Luar biasa ya dampaknya, baik produsen maupun konsumen, seluruh lapisan masyarakat, seluruh pelaku usaha. Nah kemudian yang kedua, kalau kesadaran itu muncul harusnya tidak ada hal-hal yang negatif tadi ya. Karena begini, di masa pandemi kita tuh butuh kedisiplinan kolektif. Satu saja yang lolos, makanya kami tuh sampai nutup perbatasan, sangat menjaga perbatasan, walaupun perbatasan kita juga banyak jalan tikus, tapi betul-betul dijaga karena satu saja, hanya satu saja orang yang lolos masuk membawa varian baru dan menularkan itu menciptakan luar biasa. Mbak Stefani harus paham bahwa COVID-19 itu berawal dari satu orang loh, bukan berasal dari jutaan orang, dari satu orang ke ratusan juta orang. Oleh karenanya kita betul-betul didasarkan pada kehati-hatian dan membangun kesadaran. Nah, kesadaran itu tidak semuanya memang ya, ada oknum-oknum yang tidak kemudian tidak mematuhi atau tidak melaksanakan. Oleh karenanya yang kedua itu biasanya levelnya kepatuhan. Mereka tuh baru melaksanakan kalau dihukum. Ya, ada law enforcement. Kalau ada pengawasan yang ketat, ada pengawasan yang tegak, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan ada yang melanggar, pemerintah sudah mengingatkan, maka akan ada sanksi dari mulai teguran lisan, teguran tertulis, sanksi administratif sampai penutupan usaha. Dan kita berharap itu tidak terjadi kalau semua mematuhi dengan baik. Baik, kesadaran akan protokol kesehatan tetap menjadi tanggung jawab semua pihak. Terima kasih Pak Sony dan Mbak Hana sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.